detoksifikasi tubuh, mengeluarkan racun. Oh, itu yang paling penyakit keluar Pak, ya, lempas. Ya, sisa-sisa makanan yang bersifat racun itu akan dikeluarkan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita berbuka, itu makanya dianjurkan untuk tidak makan makanan yang sulit untuk dicerna. Nasi itu sulit dicerna. Yang mudah malah justru korma. Karena takut kan. Nah kita sakit kan, kita ini menjadi keluhan itu muncul kan ketika kita tuh takut dengan cemas. Nanti ketika puasa asam lambungku kambuh. Ternyata tidak Pak Septi. Banyak orang-orang itu ketika punya asam lambung meningkat itu berpuasa pada belum seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Cerahkan hati dan tenangkan pikiran di bulan Ramadan. Wah, hari ini kita akan mendatangkan pakar segala pakar. Wah, sekaligus pun dosen. Di samping saya dan saat ini saya bersama Bapak Arif Wijaya S.Kep M.Kep ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Setia? Iya Pak, betul sekali Pak. Wah, kelihatannya fresh banget hari ini ya Pak. Puasanya full atau setengah pokel nih Pak? Ya harus full dong. Harus full ya Pak ya. Puasa itu kan tetap harus sehat. Benar harus seger dan sebagainya. Pak. Tidak boleh malas-malasan. Kan kayaknya gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Harus selalu produktif Pak. Betul. Harus selalu berkegiatan di bulan Ramadan supaya berlimpah-limpah pahalanya ya Pak ya. Betul. Nah, Pak, ini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin Bapak bisa menjabarkan gitu loh Pak, bisa memuaskan jawaban pemirsa-pemirsa nih Pak. Iya. Terkait dengan apa ini? Terkait dengan menjaga kesehatan dan kebugaran di bulan Ramadan Pak. Wah, kesehatan dan kebugaran ini sangat input ya Pak. Satu klub gitu lah Pak ya. Kebugaran masih kesehatan Pak. Iya. Masya Allah sekali Pak. Mungkin pertanyaannya begini Pak, bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebugaran selama puasa? Oke. Jadi gini Mbak Septi ya, bahwa kita ini harus merujuk pada hadis Rasulullah ya. Itu adalah subuh tasihu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani kalau tidak salah, meskipun itu hadis yang tidak terlalu kuat atau hadis lemah, tetapi itu bisa kita pakai. Jadi ini pemirsa sekalian yang ada yang melihat channel ini penting sekali. Kenapa? Karena di sana disebutkan bahwa puasalah niscaya kamu sehat. Ya, gitu. Padahal itu ribuan tahun yang lalu loh Mbak Septi. Iya kan ribuan tahun yang lalu hadis itu. Tapi sekarang dijadikan kenyataan sekarang terjadi. Coba dengan bayangkan sekarang. Kita disuruh sering kan, orang sakit disuruh puasa, betul. Orang kena kanker disuruh puasa, diabetes disuruh puasa. Terus ada lagi, kalau seperti saya agak gebus dikit disuruh puasa supaya diet ya Pak ya? Ya, diet. Itu sebenarnya bagus sekali itu Mbak Septi, sehingga pada dasarnya dengan hadis itu, maka kita memang itu suatu kewajaran dan hal yang sangat bagus. Mbak Septi perlu diketahui bahwa Allah itu menciptakan 4 komponen orang dikatakan sehat. Di Allah itu menciptakan 4 komponen ini. Apa saja? Nah, satu adalah fisik. Maka sehatnya fisik juga kan? Iya. Fisiknya harus sehat. Iya, jasmani ya. Pak ya. Nah, selain fisik atau biologis, yang kedua adalah mental. Allah menciptakan itu. Ya kan? Nah, kita kan punya mental. Kita juga fisiknya bekerja seperti ini, ya ini fisik. Nah, mental juga kita tidak lupa. Yang ketiga, sosial. Dan yang keempat adalah spiritual. Nah, ini 4 ini. Allah ciptakan ini. Dan kita kalau puasa itu sehat. Saya ceritakan Pak. Tubuh kita, fisik kita, ya kan? Diciptakan oleh Allah, ya harus sehat. Ya kan? Kita tidak sakit-sakitan, itu berarti sehat. Ya kan? Terus kita tidak stres, itu kita sehat. Kan gitu Mbak? Ya. Terus kita berkumpul dengan tetangga, dengan teman, itu kan sosial. Hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Oke. Dan nggak ada ceritanya orang setelah puasa itu spiritualnya malah nggak ada. Semakin apapun. Nah, termasuk sosialnya itu tadi yang kita sampaikan itu.
Nah, dari kesehatan sosial itulah orang lengkap. Itu yang disebut dengan komprehensif. Itu yang disebut dengan holistik. Ya. Jadi sehat itu harus holistik. Ya. Jangan sampai gini Mbak Seti, jangan sampai orang sehat fisik, orang sehat mental, tapi tidak pernah bertetangga. Tidak hubungan nas ya, Pak? Ah betul. Tidak hubungan nas harus bagus juga. Spiritualnya harus bagus. Makanya setelah pada bulan puasa nanti atau setelah Ramadan, harusnya fisiknya semakin tambah bagus, mentalnya semakin tambah baik. Ya, mentalnya misalnya suka menghormati orang, tidak ada rasa cemas, tidak harusnya begitu. Karena pada bulan puasa ini rasa cemas itu akan dikurangi. Karena ada hormon-hormon tertentu yang kita dari hormon itu akan bisa mengurangi rasa cemas. Nah, itu Mbak Seti. Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi itu sehat-sehat itu kan dalam definisi Departemen Kesehatan kondisi seimbang. Seimbang apa? Seimbang fisik atau biologis, seimbang sosial, seimbang mental dan spiritual. Nah, jadi pertama adalah dari segi fisik kita tuh meningkatkan imunitas tubuh. Keren kan? Coba. Kok ingat COVID kemarin itu? Ya kita disuruh makan. Sebenarnya makan apa yang paling banyak? Bukan nasinya, tetapi protein yang tinggi. Nah, itu dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh kita. Imun. Nah, puasa itu meningkatkan imun. Terus yang kedua adalah menurunkan LDL, low density lipoprotein. Wah, itu lemak jahat itu. Cuma kita bisa turunkan itu dengan baik, dengan puasa tanpa obat kan. Keren kan itu? Nah, itu jadi lemaknya bisa kita turunkan. Nah, ini perlu Mbak Seti pahami bahwa ketika puasa kita seperti ini energinya kan yang dulu dari karbohidrat kan selama ini makan kita 3 kali gitu kan, sekarang cuma sekali pagi sama malam sahur sama berbuka itu kan. Nah itu kalau dimakan cuma sekian, sumber energi kalorinya habis, kan diganti lemak. Nah kalau sudah diganti lemak, itu sumber energi lemaknya, akhirnya tubuh kita kan menjadi ramping gitu. Iya kan? Alhamdulillah Pak Arif udah turun 3 kilo, Mbak Seti. 3 kilo. Bulan puasa ini turun 3 kilo Pak. Nah, syaratnya kalau sahur jangan makan nasi. Makan apa? Ya paling ya kurma. Itu aja. Susu nggak Pak? Susu kadang. Nah, kadang-kadang ada minum susu dan sebagainya. Itu menjadi sehat. Coba teman-teman sekalian kalau berpuasa sahur tanpa nasi, nikmatnya luar biasa. Nggak bisa sih Pak. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa Pak. Kalau saya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Harus makan nasi Pak. Makan tidur itu bisa karena terbiasa. Itu. Coba aja dengan yang terjadi saat ini puasa, apa yang disebut dengan puasa apa itu balas dendam kan? Karena puasa terus nanti ketika buka makan semuanya, makan semua, minum semua, es dan lain sebagainya, terus gula, kolak, itu kan kadar glukosanya sangat tinggi. Ya, Pak. Makanya teman-teman yang mohon maaf yang sakit, diabetes diabetes mellitus itu setelah minum itu, setelah berpuasa bagus, setelah itu balas dendam, minum kandungan glukosa sangat tinggi. Ya nggak ada faedahnya. Jadi makanya harus seimbang. Nah itu yang kedua tadi, itu secara fisik. Dan ada dalam referensi itu bahwa secara fisik itu bisa menurunkan tekanan darah. Yang keempat, detoksifikasi tubuh, mengeluarkan racun. Itu yang paling penyakit keluar Pak. Ya, Kempas. Ya sisa-sisa makanan yang bersifat racun itu akan dikeluarkan dengan sebaik-baiknya. Enak kan kalau udah begitu? Ya, makanya kadang kita kalau puasa rasanya apa kalau puasa terus makannya nggak terlalu banyak, tubuh kita rasanya apa? Enteng. Iya. Ya. Nggak berat gitu Pak. Nggak malas gerak gitu kan. Jadi maaf Mbak, saya di kampus nih ngajar bisa sampai 2-3 kali. Masya Allah. Kelas saya. Tahis Pak. Iya. Dan belum pernah saya ajar ya. Saya tidak pernah ngajar dengan duduk itu tidak pernah. Berdiri. Itu ya apa ya cuma kalau itu seandainya saya banyak makan yang banyak kandungan kalori atau karbohidrat. Wah, itu susah berdiri Pak. Ya setelah sahur ngantuk kan. Betul. Nah, ini belum tidur sama sekali seperti ini. Masya Allah. Belum tidur. Dari sahur tadi Pak? Ya belum. Nggak akan kita tidur. Ya tadi karena lebih banyak ke protein.
Protein. Nah, Bukan karbo ya Pak ya? bukan karbohidrat. Ya, ada yang kalorinya bagus tuh seperti kurma, itu kan monosakarida. Wah, itu kan bagus. Dan ketika kita berbuka, itu makanya dianjurkan untuk tidak makan makanan yang sulit untuk dicerna. Nasi itu sulit dicerna. Yang mudah malah justru korma. Makanya coba Rasulullah itu kesukaannya kan korma. Ya. Kan luar biasa itu ya. Nah, sekarang itu menjadi tren yang luar biasa. Kandungannya bagus sehingga kita makan. Itu awet itu. Merestart sistem kerja tubuh. Merestart. Kita hidup ini rasanya 24 jam itu kan tubuh kita itu kan bekerja terus kan, terutama kolon, terutama usus kita ini. Nah, maka harus diistirahatkan. Kita istirahat 12 jam itu. Coba itu, hebat kan? Iya, Masya Allah. Kapan ada tubuh yang ciptaannya Allah itu istirahatnya 12 jam? Ya ketika puasa ini. Ini belum yang lain Mbak RT. Itu masih 4 poin. Wah, 4 poin, 5 poin. Nah, jadi ya, merestart tubuh, kolon-kolonnya menjadi bagus. Kadang makanan-makanan dilempar keluar, di sini akan menjadi bersih. Kolon-kolon atau usus-usus itu. Mereka keren. Nah, itu apa? Dan melakukan kontrol asam lambung. Jadi teman-teman yang kadang punya asam lambung tinggi, kadang tiba-tiba. Kadang takut kan. Nah, kita sakit kan, kita ini menjadi keluhan itu muncul kan ketika kita tuh takut dengan cemas. Nanti ketika puasa asam lambungku kambuh. Ternyata enggak Pak Septi. Banyak orang-orang itu ketika punya asam lambung meningkat itu berpuasa pada belum seperti ini. Karena akan mengontrol asam lambung yang pH-nya sangat tinggi tadi. Nah, dengan puasa maka pH-nya akan bisa normal, ya 7,5 atau 7,4 dan sebagainya. Itu kan efek samping dari sebuah kita melakukan puasa. Makanya kalau bulan puasa itu ini wajib, banyak teman-teman atau orang-orang itu puasa sunnah yang kita kenal tuh Senin Kemis. Iya toh? Pernah puasa nggak Pak Senin Kemis? Pernah Pak. Senin puasa, Senin Kemis. Kadang kalau ingin bagus lagi apa itu puasa ndak itu puasa Daud ya katanya. Wah itu. Nah sekarang kayak begitu tuh hebatnya puasa ya, sehingga kita akan melakukan itu. Terus yang kedua ini mental Mas. Nah apa kira-kira? Ketika puasa mental kita menjadi bagus. Nah apa kira-kira? Nggak stres Pak. Nah karena apa? Itu akan merangsang hormon endorfin. Merangsang hormon endorfin. Untuk apa? Hormon endorfin itu bisa menurunkan tingkat kecemasan kita dan bisa menurunkan hormon stres kita. Loh keren kan? Masya Allah. Makanya kan logikanya orang puasa itu gak ada yang stres. Meskipun mungkin kita, ini banyak mahasiswa kita yang gak pernah stres kan. Sebenarnya Pak, di luarnya Pak, kelihatan di dalamnya ya beludak Pak. Beludak Pak. Oh sama, ibu-ibu juga sama. Terus yang lain itu bisa berpikir lebih jernih. Tenang, lebih tenang, lebih ini. Terus yang ketiga, Mbak, tadi apa? Fisik, mental kita menjadi bagus dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tadi apa? Sosial, Mbak. Sosial. Nah, Hablum minanas ya Pak. Hablum minanas, sosial. Nah, harapan ini kan gitu, harapan dari fisik, mental ini terbawa sampai 11 bulan berikutnya kan. Jadi jangan sampai Ramadan ini tidak berbekas di 11 bulan berikutnya. Harus ditingkatkan, makanya meningkatkan ketakwaan tadi kan. Meningkatkan ketakwaan, jangan sampai kita tidak berbekas sama sekali. Tadi kan sudah menjawab kesehatan, kebugaran, gizi seimbang pun juga diganggu saat sahur yang baik itu apa. Nah Pak, ini sekarang permasalahan jantung. Oh iya. Apakah puasa dapat mempengaruhi kesehatan jantung? Iya bisa, karena menstabilkan tekanan darah tadi. Kan gitu. Coba kita makan, itu kan proses peningkatan pembuluh darah ke jantung kan tinggi. Kan gitu. Nah itu mengistirahatkan seluruh proses seluruh tubuh, tidak hanya jantung, tapi juga tadi usus tadi. Iya. Merestarkan ya Pak. Merestarkan semuanya. Nah gitu coba. Ini kan hebat itu. Ini kawat candra di muka yang luar biasa.
Kalau saya katakan, makanya kalau puasa itu, maaf, kalau puasa itu tidak ada itu wah, berat manusia. Berat Pak. Tidak ada istirahatnya ya Pak. Organ tubuh ini cuma bekerja terus. Nah, kadang itu ya perlu di restart tadi ya, supaya kembali lagi ke normal, supaya kembali lagi menjadi baik. Ya toh? Kan perlu istirahat juga kan? Kalau kita lari terus, dampaknya apa? Lari terus, ya kita harus berhenti sesaat. Nah, gitu. Iya. Nah, tapi cuma pertanyaannya sekarang, apakah selama kalau saya puasa itu kan, kalau sekarang umur 54 guys. 54 itu kalau dulu puasa setelah umur 7 tahun kan sudah 40 tahun berpuasa ya. Iya. Nah, apakah itu ada peningkatan signifikan terhadap ibadah, terhadap kita tidak banyak punya penyakit? Itu pertanyaannya. Nah, gitu kan. Nah, itu. Jadi kadang-kadang makanya dalam Ramadan itu harapan kita adalah bagaimana membuat atau kita melakukan makan itu pola seimbang. Ya, jadi pola seimbang itu sahurnya juga dikurangi, ya. Coba kalau sahur rasanya enak betul? Enak sih Pak. Enak enggak? Enak kalau saya Pak. Kira-kira setengah porsi habis? Enggak sih. Enggak sih. Iya. Kecuali kayak badan gitu enak makan Pak. Tapi kalau udah tidur bangun gini udah nggak bisa Pak. Betul. Makanya disarankan Pak. Jadi bahwa dalam puasa itu coba ada rasanya enggak ya? Misalnya waktu sahur kita makanan yang banyak goreng-gorengan. Rasanya panas nggak? Panas. Nah, maka dari itu puasa jangan makan yang banyak kandungan gorengan. Minyak, iya betul. Itu kita hindari. Makanya cukup ada makanan-makanan yang ringan, makanan ringan. Nah, terus tapi orang-orang sekarang itu nggak enak sekali Pak kalau nggak makan gorengan awal buka gitu Pak. Kebanyakan orang-orang yang ya termasuk saya ya Pak ya, kalau nggak lihat gorengan tuh nggak enak, nggak makan mie soles nggak enak gitu ya? Pak. Iya benar sekali Pak, karena makan minum es terus sama gorengan sama makan sambal itu enak Pak. Karena dengan belum usianya di atas 40 tahun. Tapi takut juga sih Pak, sekarang kalau ditanamkan begitu Pak. Kalau sekarang kita bisa tinggi. Namanya tadi ada HDL, ada LDL, ada kolesterol total. Wah itu kan maaf itu kalau sudah tinggi, kita nanti bisa larinya ke jantung, larinya ke otak dan sebagainya. Terutama jantung tadi Pak. Ya, jadi bisa memberikan penyumbatan pada pembuluh darah, baik ke otak kalau ke jantung. Kalau ke jantung berarti bisa stroke. Iya tak? Kalau peningkatannya sangat tinggi kadarnya. Tapi kalau ke jantung itu bisa masuk ke misalnya infark miokard akut. Ya. Awalnya nyeri dada kan? Nah, namanya angina pectoris itu nyeri dada. Lambat laun kalau ini terus gak ditangani dengan baik, dia terjadi pelengketan, kering, akhirnya jadi infark miokard, nyeri. Akhirnya harus di bypass namanya. Wah itu kan lebih banyak biaya. Dan kalau biaya tak ada apa-apa, kalau sembuh. Kalau tidak, itu. Orang juga diri sendiri ya Pak ya. Nah, jadi itu. Jadi makanya puasa tadi sampai bisa menurunkan kadar lemak, terutama lemak jahat tadi. Sama menurunkan glukosa yang ada. Iya, glukosa. Iya betul. Itu tadi bisa menstabilkan glukosa. Jadi menurunkan kadar lemak juga bisa ya untuk menstabilkan fungsi insulin tuh. Nah, sehingga kalau fungsi insulinnya bagus, maka akan bisa menstabilkan kadar glukosa darah. Nah, gitu. Berarti kayak punya penyakit kesehatan tertentu tuh boleh puasa Pak, contoh diabetes. Asalkan tidak sampai tidak mengganggu kehidupan kita. Misalnya gini, kalau saya nanti puasa, gitu ya, saya langsung pola dan langsung ibaratnya lebih berat sakit saya. Gitu. Misalnya orang dengan gagal ginjal. Gagal ginjal, itu kan itu kan kadang gagal ginjal yang kronik itu kan minumnya kan harus dibatasi. 500 cc per hari. Nah, kadang itu. Nah, kadang kalau kita sudah misalnya gagal ginjal itu terus berbuka, banyak minum, ya, ginjalnya bisa kolap kan, dan itu menjadi lebih
pada penyakit-penyakit seperti itu. Nah, yang bisa menyatakan itu hanya dokter. Kapan kita bisa berpuasa, kapan tidak. Gitu. Kadang juga tidak apa-apa saya enggak. Ya tidak apa-apa, karena itu pilihan kan. Iya Pak, yang merasakan diri sendiri, yang rugi diri sendiri. Kalau nggak mau dianjurkan ya sudah. Betul. Gitu ya Pak. Tapi intinya bahwa di dalam puasa itu adalah upaya preventif ya Pak ya. Preventif, promotif gitu. Dalam teori kesehatan kita kan ada upaya kesehatan ya untuk meningkatkan upaya-upaya mencegah supaya kita tidak lebih banyak kesakit. Betul, Pak. Nah itu. Mencegah agar tidak lebih parah gitu ya Pak ya. Nah kadang yang menjadi repot itu ini Mbak Sati, ya itu tadi disuruh puasa betul gitu. Terus ketika ada ngabuburit ya, Iya, betul. di sebelah rumah saya itu macet-macet. Banyak gorengan diserbu orang semua. Betul Pak. Es diserbu banyak semua. Setelah itu lapdek, gitu. Sakit, lebih Sakit parah. jantung udah Pak. Makanya ada takjil kan. Betul Pak. Yang baik apa berbukanya? Ya nanti waktu makan seadanya makan nasi, nanti setelah tarawih. Oh, jadi makan nasi itu nggak harus habis maghrib ya Pak ya? Iya, lebih baik nanti setelah tarawih. Jadi kalau misalkan habis maghrib itu makan apa Pak? Makan kurma? Kurma aja cukup. Kurma aja cukup sama air putih? Kurma, iya putih. Udah itu cukup bagus tuh. Nah itu kan akhirnya jadi enak gitu. Terus yang kedua kalau panjenengan makan, apalagi makan nasi gitu ya, setelah berbuka ya, dampaknya apa? Pasti ngantuk. Bener nggak? Betul. Ngantuk itu Pak. Ngantuk. Kalau sudah ngantuk kira-kira Harus terawihnya berdiet Pak, terawih aja kayak nanti aja kebesokannya sama aja segitu Pak. akhirnya terawihnya terabaikan. Iya betul. Nah makanya banyak para yai mungkin ya dan para yang mengerti tentang puasa itu berbuka yang paling tepat itu adalah berbuka nasi maksudnya itu adalah setelah sholat isya setelah tarawih kan gitu ya gitu itu kira-kira untuk menjaga agar kita puasa kita menjadi sehat, tetap menjadi stabil, kondisi kita, hormon-hormon kita menjadi stabil dan lain sebagainya. Dan kalau puasa itu air liur kita menjadi bagus kan Pak? Air liur itu kan ada kandungan bagus sekali. Oh, gitu Ada ya, enzim. kenapa gitu Pak? Air liur itu kandungannya imunoglobulin Pak. Imunoglobulin itu makanya kalau kita jarang makan seperti ini, bau kita nggak bagus, itu imunoglobulin kita bagus loh air liur kita. Coba lihat aja. Tapi ada sedikit kayak apa gitu Pak? Tapi itu imunoglobulinnya ada I, ada M gitu kan, ada G gitu kan, imunoglobulin itu bisa meningkatkan dengan baik gitu. Sehingga Pak kadang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita juga karena imunoglobulin pada intinya dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke. Pernah ada gara-gara puasa Ramadan orang meninggal? Gak ada ya? Enggak ada. Kecuali memaksakan diri sendiri udah sakit masih puasa sakit gitu banget Pak. kan? Iya betul, sakit yang parah gitu banget. Pak. Memaksakan untuk puasa karena mencari keberkahan di bulan Ramadan gitu. Padahal salah total dan salah fatal gitu ya Pak ya. Dan itu tidak berkenankan juga Iya, kan, betul, jadi sekali, Pak. tetap ada toh nanti bisa digantiin di hari lain. Nah, dengan cara apa kan nanti ada itu di Al-Quran ketika kesehatan dan kebugaran ini sudah sehat, sudah merasa tidak sakit gitu loh Pak. Karena memaksakan diri sendiri untuk berpuasa saat sakit juga gak baik bagi tubuh, bener gak sih Pak? Saya tanya Mbak Septi, kok Pak Arif jadi host sekarang ya? Iya. Mbak Septi ketika puasa masih sempat nggak jalan-jalan? Sempat Pak. Oh gitu, ke pasar? Sempat Pak pagi-pagi ke pasar gitu Pak, jalan-jalan. Udaranya kan seger banget Pak. Oh gitu ya? Oke, jadi masih kita perbolehkan untuk jaga kesehatan, jaga kebugaran. Pagi-pagi kadang banyak tidur. Nah, jadi itu perlu ke tanah lapang. Kalau di Jombang mungkin di alun-alun. Nah, itu bagus sekali dalam rangka untuk mencegah, untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Nah, jadi itu saya apresiasi buat teman-teman yang memang ada yang setiap pagi. Kadang kalau saya nggak, paling ya nanti Sabtu atau Minggu ada jatah lah untuk kita bisa jalan-jalan terkait dengan tubuh kita menjadi buga. Lapar itu bisa meningkatkan produksi sel darah putih. Gitu Pak. Ya, leukositnya bisa naik. Nah, itu dalam referensi. Sehingga apa? Bisa mencegah infeksi. Kan?
Bahkan saya pernah waktu kuliah saya dulu Mbak, itu ada pelajaran begini. Pada anak balita itu kalau bisa, balita umur 5 tahun diusahakan sering lapar. Kenapa gitu Pak? Lapar itu bisa merangsang hormon GH, growth hormone pada balita. Growth hormone. Kalau lapar, nah orang sekarang kan enggak. Anak belum lapar disuruh makan. Gitu. Baik, apalagi yang ngomong itu kan baik. Makan. Akhirnya anak-anak tidak terbiasa atau anak-anak tidak terbiasa lapar. Akhirnya gembrut kan sekarang. Nah anak gembrut belum tentu sehat loh Pak. Oh gitu ya. Ya. Anak kurus belum tentu tidak sehat. Jadi makanya saya dulu punya teknik gitu ya dengan teman-teman. Bagaimana untuk anak itu supaya tinggi? Tinggi itu kan karena ada growth hormone, hormon pertumbuhan. Itu bisa distimulasi jika anak balita tadi itu lapar. Sering kan lapar, sampai dia minta, Bu saya makan, Bu saya minta makan. Nah, itu namanya dia udah lapar. Kalau perlu sebagai ibu harusnya sebentar. Gitu ya. Nah, itu penting kan? Nah, sehingga itu bisa merangsang growth hormone tadi. Yang kedua, proteinnya ditinggikan. Kalau zat 2 itu dilakukan dan aktivitasnya tinggi, yakin anak-anak ke depan bukan anak-anak yang kecentet. Tahu kecentet ya? Kecentet itu pendek. Nah, itu maaf Pak, anak saya itu saya 170. Nyonya itu tidak sampai 170 di bawah. Anak saya yang laki itu tingginya hampir 190. Yang perempuan sekarang masih kuliah itu 172. Dulu sampai pokoknya kalau dia tidak minta makan, tidak kita layani. Lapar. Nah, sekarang dia betah lapar sekarang. Terbiasa betah lapar gitu ya. Tapi kadang anak kalau nggak disuruh makan itu mendiamkan diri untuk tidak makan Pak. Kadang itu seharian nggak makan gitu. Ayo makan nggak mau makan gitu. Kadang ada yang anak kayak gitu gimana Pak? Tapi kalau sudah terlanjur senangannya makan, yang bingung siapa? Iya orang banyak. Bingung mau cari ikan apa gitu Pak. Jadi lebih baik anak-anak pada usia balita diseringkan lapar. Nah itu bagus. Nah supaya apa tadi hormonnya itu bisa, growth hormonnya bisa terangsang sehingga anaknya ya lumayan tinggi lagi. Gitu ya. Nah, ini pengalaman ini. Dan ada teorinya di ilmu faal dulu waktu kami kuliah. Nah ini penting ini untuk teman-teman semuanya agar mbah-mbahnya itu kalau ngasih makan itu enggak langsung disuapi, belum lapar disuapi lagi, nggak lapar dimarahi gitu, itu malah budaya yang salah gitu. Nah gitu ya Pak ya, jadi budaya yang salah di kita akhirnya membuat anak-anak kita gemuk-gemuk. Nah itu, makanya saya sarankan pada teman-teman untuk lebih memperbanyak makanan-makanan yang kandung protein. Selain protein itu juga digunakan untuk otak. Jadi merubah gaya hidup terkait dengan makan yang dulu banyak makanan yang kandungannya karbohidrat ke protein, vitamin dan sebagainya. Karena apa? Kalau banyak makanan protein itu tahan laparnya itu lama. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kira-kira begitu. Nah, jadi pola makan dan samping itu minumnya yang banyak ya Pak ya. Jangan khawatir. Minum banyak itu penting utama. Meskipun puasa kita minta untuk teman-teman banyak minum air putih. Betul sekali Pak. Ya, itu rumusnya 50 cc kali berat badan. Selesai itu. Betul sekali. Nah, 50 cc kali berat badan supaya kita seger. Ya, gitu. Betul sekali Pak. Mas sudah terjabarkan dan Ya. terpaparkan terperinci jawaban-jawaban yang dijabarkan oleh Pak Arif ya, Terima pemirsa kasih. ya. Dan di sini mungkin kita buat jargon dulu ya. Oh, monggo silakan. Yang Silakan. kampusnya para sakti, para santri, Para sakti. Para santri. Saking Para semangatnya sakti, ya. Iya betul Pak. Dan sebelum jargon, wah ini sangat
penting bagi saya sih Pak, dan tadi juga ada beberapa poin yang Bapak jabarkan itu di luar dari materi di kampus Pak. Jadi di sini saya bisa belajar Pak, bisa belajar itu penambahan ilmu Pak dari Bapak. Insya Allah bermanfaat. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin Pak. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya. Mungkin kalau nanti kurang detail ataupun saya nanti akan menanyakan mungkin di luar podcast ini ya Pak. Ya bisa tuh ya Pak. Kamu langsung ke Stikes baru belum aja. Masya Allah. Tapi ini sebagai Stikes baru belum, saya berharap sebagai konsultan. Tempat konsultasi kesehatan. Dengar-dengar Bapak juga ketua PPN ini Pak. Saya jadi pengurus PPN. Oh gitu Pak, iya. Ya. Masya Allah. Ya Pak, mungkin jargon dulu ya Pak ya. Ya silakan. Ya gimana ya, akbar dan Stikes baru ulum. Gimana? Khususnya para santri. Iya Pak. Masa malah pinteran Pak Arif ini ceritanya? Iya Pak, sebenarnya itu ada Pak. Oh siapa kita? Siapa kita? Mahasiswa akbar dan Stikes baru ulum. Akbar dan Stikes baru ulum kampus para santri. Itu ya Pak ya? Iya. Siapa? Kalau kita nggak mahasiswa Pak ya? Jadi saya aja yang bilang mahasiswa Pak. Saya diem aja. Siapa kita? Oh langsung aja Pak. Siapa kita? Akbar dan Stikes baru ulum ya Pak ya. Akbar dan Stikes baru ulum kampusnya para santri. Iya Pak. Yuk, siapa kita? Akbar dan Stikes baru ulum. Akbar dan Stikes baru ulum kampusnya para santri. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Dan juga jangan lupa di share juga ya teman-teman ya. Sudah itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.